secara remote bahan-bahan hukum. Baik, terima kasih Bu Dr. Diana. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya share screen dulu ya Bu, sebentar. Bisa dilihat Bapak Ibu screen saya. Bisa, Pak? Oke. Nah, ini masuk ke alamatnya ke library.ub.ac.id ya. Nah, kalau untuk yang remote, nah pertama yang harus kita lakukan adalah kita sign in dulu dengan menggunakan daftar dulu dengan menggunakan apa namanya, bisa daftar dulu dengan menggunakan email student UB atau email UB dulu. Setelah kita sudah dapat apa itu namanya email student UB atau email UB, maka kita nanti langsung masuk ke SSO e-resources. Masuk ke ini kebetulan saya sudah ada emailnya. Nanti Bapak Ibu kalau belum punya ya mendaftar atau memakai student email student.ub.ac.id yang ada di Siam. Setelah itu login. Suhu, itu passwordnya dari mana, Suhu? Kita yang buat, Pak. Oh, siap. Yang passwordnya sebentar. Coba nanti habis itu disimulasikan Pak Imam Sukadi ya. Passwordnya, iya, passwordnya kita yang buat. Nanti boleh disamakan dengan passwordnya apa namanya? Boleh disamakan dengan passwordnya student email, boleh kita buat sendiri. Saya aja masih lupa kadang-kadang ini. Nah, kalau sudah, kita akan bisa lihat ada beberapa pilihan. Yang pertama ada jurnal, yang nomor 2 ada e-book, dan ini ada tutorial. Kalau kita sudah login, maka ada muncul dia keterangannya, you are off campus and can access subscribe resources. Nah, setelah kita masuk ke sini, nanti kita langsung klik ke e-resources. Nah, ini kita bisa mengakses beberapa jurnal yang dilanggan oleh Perpus UB, mulai dari Wiley, Science Direct, ProQuest, dan lain sebagainya. Nah, tergantung keinginan kita, apakah kita mau akses ke berdasarkan publishernya, mau Cambridge atau berdasarkan subjeknya atau judul yang ingin kita apa namanya akses. Ya, umpamanya untuk ProQuest umpamanya ini yang paling gampang umpamanya. Kita tinggal klik aja ProQuest di sini.
Nah, setiap laman jurnal yang diakses melalui jaringan UB, maka ada keterangan sign in-nya ya, atau access provided by B. Nah, ini biasanya saya kalau ke sini saya mau membaca disertasi dan tesis, tapi tesisnya orang luar negeri, ya, orang luar. Jadi nanti tinggal diklik dissertation and thesis di sini. Nanti kita masukkan keywords-nya. Kalau kita ProQuest, atau juga bisa kita cari jurnal. Sini. Itu kalau ProQuest. Kalau yang lain, umpamanya kita nah, kalau umpamanya untuk buku, kita bisa masuk ke Wiley eBooks. Muncul nanti bukunya, tinggal kita ngeklik apa namanya itu buku yang hendak kita inginkan tentang apa. Ini ada Law and Criminology, kita klik Law. Ini banyak banget ya, mulai dari advertising law dan lain sebagainya di sini. Criminal law. Kita ambil contoh aja, umpamanya apa ya? Environmental law. Kita klik sini. Nanti langsung masuk ke jurnalnya. Jadi cara mengaksesnya kita bisa melalui apa namanya publishernya. Nanti bisa dilihat semuanya, atau langsung juga bisa melalui keywordnya. Keywordnya itu berarti kata kunci yang ingin kita cari. Jadi kalau yang saya contohkan ini tadi berdasarkan publishernya. Tapi ada kalanya kita juga bisa mencari berdasarkan apa itu namanya kata kuncinya. Jadi tinggal nanti di laman yang pertama tadi, yang e-resources, kita langsung bisa ngeklik apa namanya artikel yang ingin kita cari. Bentar ya, saya matikan dulu. Nah, kita balik ke sini lagi. Langsung diketik di sini Bapak Ibu ya. Jadi ini kalau ngetiknya di sini, dia akan searching di semua database yang dilanggan oleh UB. Jadi tidak berdasarkan publishernya, berdasarkan provider jurnalnya, tetapi berdasarkan apa namanya judul yang kita kehendaki. Umpamanya kita apa namanya, kalau kita mencari, kalau di apa itu namanya, di dalam tanda petik itu nanti katanya akan dicari sebagai suatu frase yang tidak terpisah. Beda kalau umpamanya Indonesian gini ya, Indonesian Constitution. Ini berbeda kalau tidak di dalam tanda petik. Kalau nanti tidak di dalam tanda petik, itu nanti hasilnya itu sumber yang ada kata Indonesia sama konstitusi muncul semua. Tapi kalau di dalam tanda petik seperti ini, yang muncul hanya frase Indonesian Constitution saja. Kita coba go. Ada berapa artikel? Kok nggak ada ya? Berarti nggak ada yang nulis ini berarti. Saya ganti Indonesian Law.
Nah, ini ada beberapa artikel yang ada di sini yang mengandung judul Indonesian Law. Itu kalau kita memakai e-resources. Jadi situsnya diingat Bapak Ibu ya, UB yang ini nanti ya, UB remote. Jadi masuknya ke lib. Pertama masuknya kita ke lib.ub.ac.id. Setelah itu kita nanti pilih remote XX, baru nanti kita bisa sign in dan lain sebagainya. Ini nanti bisa diekspor sendiri-sendiri Bapak Ibu ya. Cukup banyak sebenarnya yang bisa kita akses. Cuman karena kita perpustakaan UB tidak melanggan khusus jurnal hukum. Biasanya kan Lexis atau Westlaw. Tapi kita melanggannya jurnal yang yang campur, jadi social sciences. Jadi nanti bisa lihat di ProQuest atau di Science Direct. Ini sebenarnya sedikit sekali kalau hukum. Mungkin yang banyak ini di Wiley e-books dan Wiley Journal. Ini yang banyak sekali jurnal-jurnal. Juga Cambridge. Ini juga banyak sekali jurnal-jurnal yang berbahasa Inggris. Nah, kegunaan ini apa? Kegunaan e-resources ini, Bapak Ibu bisa mengakses digital library-nya UB tanpa harus memakai jaringan internetnya UB. Jadi makanya namanya remote access. Jadi ini nanti bisa digunakan. Saya kira itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Apa ada tanya jawab atau ada yang kurang jelas? Monggo bisa izin tanya, monggo. Okay. Bu Diana, izin saya menanya Bu ya ke Ya, Pak Hairul. Okay. Makasih Pak Hairul, penjelasannya cukup cuman tadi memang apa terlalu cepat atau memang saya yang lama menyimak. Masuk link pertamanya Pak, mungkin bisa Bapak. Oh iya. Masuk link. Gini aja Pak Denny bisa share screen enggak? Bisa Bu. Nah, share screen nanti biar dituntun sama Pak Irul satu-satu, karena kalau tidak dipraktekkan pasti lupa. Masuknya silakan, di apa? Share screen-nya dari mana Pak? Masuknya Google ya? Enggak, maksudnya laman internetnya Bapak itu ya ketika ya, di Google aja dulu. Google itu di-share. Oke, bentar ya. Saya share screen, saya pilih yang coba ini. Laman. Kelihatan ya, Google aja ya, kelihatan Pak. Bentar. Ini ada yang nutup, ada ini nih. Saya buka baru lagi gitu Pak ya? Ya, betul. Nah, itu ketik apa Pak? Lib, LIB. Lib. Sorry. Terus? .ub.ac.id. .ub. Nah itu Pak, bawah sendiri ya. Nah itu, ya .id. Ada idenya Pak. Oh ada idenya. Nah itu Pak. Sebentar. Ini udah benar Pak? Oh belum. Nah ini betul Pak. Masuk situ Pak. Nah, setelah itu Pak. Terus masuk Bapak coba itu dulu Pak. Ke bawah Pak, bawah. Ke bawah ya. Bawain ya, terus bawah. Terus Pak. Terus bawah, terus. Udah mentok Pak? Belum Pak. Ada. Masih ada itu Pak, ada di belum Pak, masih ada tadi remote ya, atasnya dikit Pak.
Terus Di Pak. sini. Ini ya. Atasnya Pak. Atasnya. Ini. Bukan, Ini bukan ya? Pak. Bukan atasnya. Bukan. Atasnya Pak. Atas lagi. Ya. Ah, hop. Oh. Mana Pak? Nah, itu yang remote XS itu Pak. Ini ya? Ini Daftar kan? layanan. Bapak lihat bawahnya. Bapak udah daftar apa belum? Belum. Nah, Oh coba ya, daftar itu dulu Pak. daftarnya di mana? Di sini ya? Itu ya, klik itu aja dulu. Iya, klik. Teman-teman yang lain mungkin sekalian praktek. Begini Pak ya? Ya, betul. Nah, emailnya Bapak apa Pak? Yang pakai itu aja. Oke. Terus passwordnya? Ya, sekarang buat password ya. Passwordnya terserah Bapak. Nggak harus sama dengan passwordnya email. Apa ya? Pak Ya, Airul. terserah lah. Pokoknya harus ada simbol, ada letter, ada apa Oh, gitu namanya, ya? number. Gitu. Malang 1 gitu Pak, atau Indonesia 1. Nama istri ya. Nama istri 1 gitu, ada 2 soalnya. Jadi istri 1, ini 2. Nah, kan harus ada huruf. Harus ada ini Pak, harus ada simbol. Loh, itu loh kurang simbol Pak. Boleh. Dan Malang 1 tanda pagar. Udah Pak? simbol bintang, pagar. Kalau gini gimana Pak? Udah kan? Itu nggak bisa Pak, harus ada simbolnya Pak. Itu loh, password does not meet the following requirements tuh Pak. Kasih tanda pagar. Harus Oh, ada iya. simbol. Kasih Pak, kasih apa, underscore gitu. Ya. Betul ya? Nah, Ya. Udah. Mau dia. Udah, terus Udah. Yes. bawah Pak. Nah. Ya, bawah. First Ini, name itu. Nggak usah Pak, itu nggak usah Pak. Ini Ya, itu foto. ya. Nah, ini namanya Bapak Denny Amiruddin. Ini adalah name ya. Nah, udah. Yaitu disclaimer-nya diklik agree. Ya, udah. Wah, ini ngeri nih. Itu diklik Pak, agree-nya Pak. Ya udah, ya ini masukkan itu Pak. XM8 4W SEY. 4W besar ini Pak ya. S Ya. E Y. Ini sebenarnya untuk Ya. memastikan bahwa kita bukan robot aja itu kan sebenarnya ya. Ya, create account. Ya. Sudah Pak ya. Ya udah. Ini save aja ya. Oke. Kalau sudah begini bagaimana Pak? Nah, coba ini login Pak sekarang. Login ya. Pak bisa Pak. Oh, belum diaktifasi Pak. Berarti ya nunggu. belum diaktifasi sama ini Pak. Belum Atau diaktifasi mungkin buka sama email Pak Irul. Ya, di harus lihat di emailnya student UB Pak. Oke. Untuk ininya Pak. Activate. Kalau itu saya stop share dulu Activate-nya. ya. Ya. Baik, Pak. Nah, nanti kalau sudah baru bisa digunakan sebagai login ke Remote X. Itu sangat membantu Bapak Ibu ya. Banyak jurnal yang kita bisa akses selain e-booknya juga. Mungkin itu saja Bu Diana. Mungkin kalau ada yang mungkin bertanya atau ingin saya tambahkan, monggo. Ya. Baik, jadi loginnya masih nunggu verifikasi ya Pak, jika begitu. Iya, loginnya nanti lihat di student. Pak Denny sudah di email, di student emailnya masuk email student UB, ada nggak? Baru nanti diaktifasi lewat situ. Ya, sudah aktif belum Sudah, Bapak Pak. Ibu sekalian untuk email UB-nya? Saya sudah aktif, Bu. Yang lainnya Sudah, sudah Bu. juga? Di awal-awal aktifkan siam itu. Sudah. Ya udah, kalau soalnya kan nggak semua, kadang-kadang nggak tahu kalau punya emailnya diaktifkan dulu, nanti diaktifkan lewat situ. Lalu Pak Irul, kalau mau mengakses disertasi di perpustakaan Fakultas Hukum gimana Pak?
Ini kalau akses disertasi kemarin saya sudah berkoordinasi bersama apa namanya petugas perpusnya. Jadi kita mempunyai kebijakan nanti. Nah ini repot gini, kita hanya melayani kalau judul disertasi, nama dan tahunnya lengkap Bu Diana. Jadi kalau kita suruh mengindeks kita kewalahan. Jadi umpamanya kemarin ada request, Pak Irul saya minta contoh disertasi atau disertasi yang lalu tentang pencemaran lingkungan. Waduh kita pusing. Tapi kalau sudah ada namanya, ada tahunnya, ada judulnya, kita berusaha memberikan. Tapi kalau kita diminta untuk coba carikan ini, waduh ya, itu ya bisa sebenarnya ya. Nanti, tapi nanti banyak sekali, ya Pak. Kasihan ini petugasnya. Tapi kalau sudah ada judulnya, pengarangnya, tahunnya, nanti kita beri PDF yang terproteksi. Jadi PDF-nya hanya bisa dibaca, tidak bisa di-print, tidak bisa di-cut, nggak bisa, hanya read only. Itu saja Bu. Tapi kalau nanti kita sebenarnya katalognya ada, cuman katalognya kan apa namanya hard copy, harus pakai software di PDIH-nya. Itu yang pertama. Kalau itu kita, untuk mengakses apa namanya disertasi yang kita punya soft copy-nya. Nah kalau ingin mengetahui judul-judul disertasi yang sudah masuknya ke repository.ub.ac.id. Coba Pak, kita praktekkan aja. Saya tak share screen. Pak Airul, Bu Diana juga. Tadi sudah saya buka email student saya. Ternyata di sana dijawab terima kasih sudah register katanya. Terus tapi ini pending approval masih. Oh iya. Ya, berarti harus menunggu, Pak. Memang tidak bisa langsung. Menunggu approval dari Perpus Pusat ya, Pak? Iya, betul. Ini apa? Repository ya, Pak? Repository UB gitu aja, Bu. Nah, itu, Bu. Ya. Kok jadi IndiHome sih? Aduh. Ini. Nah, ya udah itu Bu, langsung aja. Coba. By subject. Ketik di sini ya. Enggak Bu, by subject dulu Bu. Ini. By subject. Atau by division, ya by subject. Waduh. Terus ke bawah, cari law atau apa by. Ya. Kok banyak banget ya. Ayo. Nggak ada untuk search-nya law gitu, nggak ada ya Pak? Ada mungkin di depan. Saya apa namanya kuatirnya nggak fokus Bu. By division ya. By nah division, ini loh Bu maksudnya. Ya, sorry. Nah ini ya Bapak Ibu. Ya ini. Pak value post coba saya lihat yang 2019. Ini judul ya? Ya betul. Nah ini bisa dilihat di sini. Bapak Ibu ya judul. Jadi tadi itu diketik dulu repository.ub.ac.id, habis itu di search di division. Ini tapi munculnya bermacam-macam ya, ada apa namanya S1, S2, S3. Ya campur. Hanya di. Tapi nanti bisa di narrowing lagi Bu, bisa dipilih disertasi juga bisa. Ekspor S. Oh, bukan ini citasinya. Item type itu mungkin Bu. Di sini. Sebelahnya. Nah ya, autumn text tesis, tapi ini di sini diomongkan kalau bahasa Inggris tetap aja. Oh iya. Inggris. Jadi mungkin no grouping. Nggak apa-apa sih Bapak Ibu bisa melihat lumayan lah ini sudah sarjana tesis berarti ini S1. Saya rasa tidak
tidak apa-apa walaupun kalaunya penelitiannya S1 pernah tapi hanya mengidentifikasikan, ya tetap aja bisa dipakai referensi meskipun bukan untuk perbandingan penelitian terdahulu. Nah ini Kalau berarti diklik loh. bisa nggak itu? Coba Kalau diklik. diklik bisa nggak? Bisa. Nah kita dapatkan Oh, abstrak aja ya. saja. Oke. Nah, sebentar. Oh, dapat abstrak ajanya. Coba kita ini download. Ada tulisannya download apa ini? Kalau dokter di bawah Bu Budiana tadi yang waktu kita division Ya kita bisa di bawah, tapi tombolnya di bawah Bu, tab-nya di bawah. Ya saya tak back lagi. Yang halaman paling depan tadi Bu, paling depan Ya. aja. Oh, paling depan. Yang division. Yang division. Terus lagi Bu ya. Nah itu bawah Bu, ke bawah Bu. Oke. Terus. Oh, ini. Nah, itu stop. Nah itu dokter ilmu hukum. Ada itu ada di atas Bu. Atas, atas. Dokter ilmu hukum, magister dan lain-lain. Nah itu. Nah ini sepertinya bisa di-download kok Pak. Coba kita coba ya, perjanjian hak cipta. Indonesian Abstract. Ini ada restricted repository staff only. Itu diubah bisa nggak Pak, dilepas restricted-nya? Itu kebijakan perpustakaan UB Bu. Saya sendiri aja minta, wah itu harus ini Pak, harus izin ini, waduh. Repot ini. Nah, tapi yang penting kan sudah ada nama dan judulnya. Nanti harus kita minta bisa sama stafnya Pak ya. Ya. Pak Irul. Yeah. Itu kan staf online, nanti kita minta sama stafnya berarti gitu ya. Ya. Ya, tapi yang ada ini S1. Nah, ini kan sudah ada. Kalau S1 bisa tadi Pak ya? Bisa. S1 bisa Pak tadi di-download. Bisa S1. Abstraknya saja Bu. Enggak tadi sebentar ya. Taat, semua kan bisa download sebentar. Fakultas Ilmu Hukum. Oh iya, restricted. Ini Nggak bisa Bu. Biasanya kalau di Undip itu S1, S2, S3 itu bisa di-download itu. Tesis, disertasi, skripsi itu. Ya kita masih takut Pak. Siap. Oke, masih takut ya. Ya gitu ya, Bapak Ibu, setidaknya ada Jadi, apa namanya? Ya. Jadi nanti kalau ingin meminta tesis disertasi itu Bapak Ibu yang cari di repositori, nanti kalau sudah ada judulnya baru minta ke PDIH. Jadi yang mengindeks itu bukan kita, nanti pusing nanti kita. Saya ulangi lagi mungkin ya, jadi di repositori, lalu di bawah program Pasca, ada S3 Doktor Ilmu Hukum. Nah, kita tinggal klik. Nah, ini muncul ya lumayanlah abstrak sehingga kita tahu bagaimana. Terus nanti dicatat dan minta ke Pak Irul. Nanti Pak Irul akan perintah Bu Nuri untuk mengirimkan file PDF-nya. Ini yang ngirim kita Bu, bukan Bu Nuri. Bukan Bu Nuri, iya. Yang ngirim PDIH ya. Pak Irul ya. Tapi nanti sudah protected, maksudnya PDF hanya bisa dibaca aja. Oh, tidak bisa di copy paste. Nggak bisa. Oke. Nah, berikutnya ada yang ditanyakan atau tidak Bapak Ibu sekalian? Atau mungkin Bapak Ibu yang sudah bisa, ada Bapak Ibu yang lain yang sudah bisa masuk ke remote access, ada nggak? Pak Imam mungkin, Pak Koko sudah bisa ya? Belum, saya belum daftar. Pak Wicaksono baru tahu ini. Pak Imam, coba Pak Imam di-share screen Pak. Sekalian kita daftarkan semua hari ini. Soalnya kalau biasanya di kelas langsung praktek ya, karena saya tahu nanti pasti lupa gitu. Pak Imam, share screen. Paling enggak itu maksudnya harus berapa ini Bu? Berapa karakter? 8 biasanya.
Saya dari Maksimal tadi 8 masukkan ya, Pak? password salah terus ini, Bu. Saya itu ya nggak bisa terus ya dari tadi. Itu soalnya Bu ya, passwordnya itu harus ada simbolnya, harus ada angka, harus ada simbol, harus huruf besar, huruf kecil. Huruf kecil Suhu. Itu maksimal 8 Nah. karakter ya, Pak? Ya, Oh, Ini saya berarti juga kalau saya coba lebih- bukan maksimal, minimal Bu, minimal. Soalnya saya ini kan tadi itu 10 karakter. Ya, Sudah ada semuanya itu, tapi tetap nggak bisa ya. itu loh, lihat password compliance itu Bu. Berarti kalau itu sudah 7 berarti memenuhi semua. Kalau itu belum 7, itu kan masih 6 lah. Ini sudah bisa berarti. Sudah. Tapi lupa apa ini barusan yang dimasukkan. Hapus lagi ya, Pak, baru lagi. Saya itu setiap selesai saya masukkan kode yang di CAPTCHA itu balik lagi ke asal, ke ini terus. Ya, Ya. coba ya coba Kalau MB FG. Memang kendalanya itu pada CAPTCHA, Bu. Kalau di registrasi jurnal biasanya gitu. CAPTCHA itu memang harus diulang-ulang lagi. Suhu ini betul Suhu? Passwordnya Sudah. Ya sudah. Create new account ya. Jenenge wis ah. Sudah. Loh. Oh, Nah, ini sudah berarti, Pak. Sudah masuk ke sini nanti lihat Di email. ya di email. Coba dianukan, diketikkan. Tadi harusnya di-save Mas Imam, biar nanti nggak lupa-lupa lagi. Ye, monggo yang lain gantian Bapak Ibu. Saya tinggal nunggu email, tinggal aktivasi. Loh, coba Biasanya aktivasi berapa lama, Pak? Sehari mungkin, sehari 2 hari, nggak lama. Nanti kalau mau pakai login saya aja nggak apa-apa, Bu. Dibuat. siapa lagi, Pak? Siapa lagi yang mau apa? Mungkin mau benar-benar daftar kayak tadi Ya, kayak Pak saya Imam. sudah, cuman masih nunggu aktivasi Oke, yang lain mungkin. sudah semua ya. Kalau dari Pak Dedi tadi emailnya bunyinya apa, Pak? Suruh nunggu, Pak ya? 1 hari biasanya, Pak. Oh, 1 hari ya. Keterangannya punya saya gini, Pak, ini saya masukkan lagi. The answer you enter for the CAPTCHA was not correct. CAPTCHA-nya CAPTCHA-nya sudah persis. Salah. Coba Ibu share harus pas screen apa share. Caps lock-nya, Bu. Caps lock-nya. Coba diulang sekali lagi sih, Bu. Di share screen kan, Bu. Di share screen kan. Saya Mungkin pakai ada HP yang- ini, Bu. Tuh, pakai HP. Oh iya, kalau pakai HP biasanya memang agak susah, Bu. Tidak seperti pakai ini. Baik. Kalau sudah tidak ada, saya teruskan sedikit ya untuk yang sebentar. Untuk yang DOAJ. Jadi untuk yang DOAJ Bapak Ibu sekalian bisa mengetik doaj.org. Nah, ini macam-macam. Ini ada 2 hal, jadi Bapak Ibu bisa search untuk jurnalnya atau search untuk langsung ke artikel. Jadi kalau search ke jurnalnya, setidaknya kita tahu, kita bisa ke websitenya, kita tahu persyaratan jurnalnya bagaimana, jurnalnya terbitnya berapa kali dalam setahun gitu. Baru nanti kita klik lebih dalam atau browse lebih dalam ke isi dari jurnal itu. Tapi kalau Bapak Ibu mau langsung ke artikel ya silahkan saja. Saya coba dulu klik ke jurnal. Tentunya di sini ada pilihan macam-macam. Ada title, ada keyword, dan sebagainya. Karena menurut saya lebih mudah memasukkan keyword, maka saya masukkan keyword misalkan Law of the Sea. Dia akan mencari semua jurnal yang tentang Law of the Sea. Tapi belum tentu artikelnya ya. Ini scope dari jurnalnya. Artikelnya bisa macam-macam, tetapi masuk ke dalam rumpun ilmu atau masuk ke dalam golongan Law of the Sea. Jadi ini ada Lampung Journal of International Law, ada Comparative International Law. Saya coba klik Lampung Journal of International Law, maka di sini ada opsi
untuk masuk ke website. Coba, nah ini bisa Bapak Ibu ke about-nya, bisa ke artikelnya, tetapi lebih baik mungkin masuk ke website dari Lampung Law Journal ini. Nah, bentuknya akan seperti ini. Nah, kita akan tahu bahwa dia sudah diindeks DOAJ, tetapi dia masih ada di peringkat 5. Dia masih ada di peringkat 5 untuk Sinta. Sehingga meskipun ini internasional DOAJ, tentunya kita harus lihat dulu DOAJ-nya meskipun internasional apakah Sinta 2, ternyata Sinta 5. Karena siapapun yang masuk ke dalam Sinta 1 sampai dengan 6 pun itu sudah terindeks DOAJ. Oleh karena itu memang kebijakan tidak hanya DOAJ lagi tetapi meningkat ke Scopus. Nah, setelah ini Bapak Ibu sekalian bisa browsing ini artikelnya bagaimana. Ini ada di sini. Kalau DOAJ itu open access, jadi bisa diakses kapanpun juga. Itu yang lewat DOAJ. Berikutnya mungkin bisa lewat Scopus, bisa di sources, bisa kalau ini langsung ke artikel. Juga ada pilihan title-nya atau apa, enter subject area, ini misalkan di Arts and Humanities. Nah, ini aja, saya pilih ini. Nah, ini juga akan ada jurnal-jurnal dengan dia adanya ada side score-nya, ada impact faktornya berapa. Ya mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Yang Sinta sama hukum online sudah saya berikan pada awal kuliah, dan saya harap kalau misalnya Bapak Ibu sekalian pengen ya bahasa Indonesia dulu. Kalau Pak Irul tadi kan sudah memberikan akses untuk disertasi yang berbahasa Inggris. Jika Bapak Ibu sekalian pengen yang bahasa Indonesia dulu, bisa mulai browsing repository dan mencatat disertasi mana yang ingin dibaca, lalu memintanya kepada Pak Irul, atau kalau bahasa Indonesia bisa mencari ke jurnal-jurnal lewat Sinta maupun hukum online. Baik, mungkin itu dulu yang bisa saya sharingkan untuk hari ini. Minggu depan kita akan mendengar dari Pak Kukuh ya. Ini tentang bagaimana penggunaan Mendeley, apa bedanya dengan Zotero, bagaimana sitasi gaya selingkung itu bagaimana kalau Bapak Ibu sudah mempunyai jurnal tetapi di reject karena misalnya dia minta sitasi Chicago, sedangkan kita secara tidak sengaja itu menulis Harvard gitu ya, bagaimana untuk secara cepat mengganti atau change style dari satu style ke style lain. Gitu ya Mas Kukuh ya, atau apapun yang berkaitan dengan memudahkan, bagaimana kita memudahkan untuk referensi dan untuk menghindari plagiarisme, karena kadang-kadang kita ini baca terus lupa iki mau rujukannya di mana, saya baca di mana lah, itu apa yang software apa yang mungkin bisa membantu kita dalam masalah seperti itu. Baik, begitu dulu ya Bapak Ibu sekalian, mungkin kita tidak sampai jam 10. Sampai jumpa minggu depan, kita ketemu lagi minggu depan, jangan lupa untuk absen. Dan setelah pertemuan setelah Mas Kukuh kita klinik, jadi mohon Bapak Ibu bisa mempersiapkan draftnya dan kita diskusikan bersama. Baik, terima kasih. Saya tutup kuliahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Diana. Diana udah diabsenkan minggu lalu.